Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang evolusi Bank Sentral. Anggota Agnia Azhara dengan NIM 084, Alia Cahyani Tias dengan NIM 117, Lilik Maulayuha dengan NIM 118, dan Rizky Ana Khairunisa dengan NIM 119. A few moments later. Sejarah pembentukan bank sentral di berbagai negara. Sejarah bank sentral di dunia berawal pada abad ke-17 dengan berdirinya Riksbank Swedia. Bank sentral di berbagai negara didirikan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan menjaga kestabilan nilai mata uang. Bank sentral di berbagai negara diantaranya adalah yang pertama ada Riksbank Swedia, didirikan pada tahun 1668. Bank ini bertugas meminjamkan dana pemerintah dan bertindak sebagai lembaga keliling untuk perdagangan. Yang kedua ada Bank of England, didirikan pada tahun 1694 oleh Charles Montagu. Bank ini menjadi model dasar berdirinya bank-bank sentral di berbagai negara. Yang ketiga ada Banque de France, didirikan pada tahun 1800 oleh Napoleon Bonaparte. Bank ini didirikan untuk meningkatkan pembiayaan perangnya. Kemudian ada sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk membangun bank sentral sebagai wujud pelestarian ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk Panitia Nasionalisasi DJP. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJP oleh pemerintah Republik Indonesia dengan besaran mencapai 97%. Pada tanggal 1 Juli 1953, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan DJP basah tahun 1922. Sejak tanggal 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia didirikan sebagai bank sentral yang independen. Bank Indonesia juga bertugas sebagai bank sirkulasi dan bank komersial melalui pemberian kredit. Upaya untuk memperkokoh status Bank Indonesia sebagai bank sentral independen terus dilakukan. Perkembangan fungsi dan peran bank sentral dari waktu ke waktu. Perkembangan fungsi dan peran bank sentral dari waktu ke waktu mencerminkan evolusi signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Berikut adalah beberapa tahap penting dalam perkembangan tersebut. Perkembangan awal pencetakan uang. Awalnya, bank sentral berfungsi sebagai lembaga yang mencetak dan mengedarkan uang. Bankir pemerintah berperan sebagai bankir pemerintah mengelola keuangan negara. Perkembangan modern. Kebijakan moneter, bank sentral kini menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem keuangan. Mereka menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengawasi bank komersial dan berperan sebagai letter of last resort, agen pembangunan. Di beberapa negara, bank sentral juga berperan sebagai agen pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan struktural independensi. Banyak bank sentral kini beroperasi secara independen untuk memastikan keputusan berbasis objektivitas ekonomi. Regulasi. Peran pengawasan dan regulasi terhadap lembaga keuangan lainnya semakin diperkuat.
Perbandingan sistem bank sentral di berbagai negara. Sistem bank sentral di berbagai negara memiliki perbedaan dalam struktur, tujuan, dan tingkat independensinya. Adapun perbandingan sistem bank sentral di beberapa negara utama, yang pertama ada Bank Indonesia atau di Indonesia tersendiri memiliki struktur independen sejak tahun 1999 dengan Dewan Gubernur. Tujuan utama mereka menstabilitas nilai rupiah dan juga inflasi nilai tukar. Instrumen kebijakan dari mereka adalah suku bunga, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum atau GWM. Mereka memiliki independensi relatif tinggi, namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Regulasi mereka mengawasi kebijakan moneter, tetapi pengawasan perbankan telah dialihkan ke OJK sejak 2011. Kedua, ada Federal Reserve dari Amerika Serikat. Mereka memiliki struktur sistem desentralisasi dengan 12 bank Federal Reserve dan dikendalikan oleh Dewan Gubernur. Mereka memiliki tujuan stabilitas harga, lapangan kerja maksimal, dan suku bunga moderat jangka panjang. Instrumen kebijakan mereka yaitu suku bunga The Fed, pembelian atau penjualan obligasi atau quantitative easing, dan juga kebijakan kredit. Independensi yang mereka gunakan sangat tinggi, tidak mencari persetujuan Kongres atau Presiden dalam kebijakan moneternya. Kemudian regulasi dari mereka bertanggung jawab atas stabilitas sistem keuangan dan juga pengawasan bank-bank besar. Ketiga, ada Bank Sentral Eropa atau ECB atau Uni Eropa, memiliki struktur bank sentral untuk zona euro dengan keputusan yang diambil oleh Dewan Pengurus, memiliki tujuan utama stabilitas harga dan inflasi rendah sekitar hanya 2%. Kemudian instrumen kebijakan mereka yaitu suku bunga utama, operasi pasar terbuka, dan intervensi valuta asing. Kemudian independensi mereka sangat tinggi, tidak tunduk pada tekanan politik negara anggota. Regulasi yang mereka gunakan adalah mengawasi bank-bank besar dalam zona euro melalui Single Supervisory Mechanism atau SSM. Yang keempat ada Bank of England atau dari Inggris. Struktur mereka bank sentral independen sejak 1997, dikelola oleh Komite Kebijakan Moneter atau MPC. Kemudian tujuan utama dari mereka menjaga stabilitas inflasi di sekitar 2% juga dan mendukung stabilitas keuangan mereka. Kemudian ada instrumen kebijakan, mereka memiliki suku bunga dasar atau bank rate, kebijakan likuiditas, dan juga pengawasan makroprudensial. Kemudian independensi mereka yaitu tinggi, tetapi harus memberi laporan ke Parlemen Inggris. Kemudian regulasi bertanggung jawab atas pengawasan keuangan melalui Prudential Regulation Authority atau PRA. Kemudian yang kelima ada Bank Rakyat Tiongkok atau PBOC dari Tiongkok. Struktur mereka beroperasi di bawah Dewan Negara dengan peran yang lebih dikendalikan oleh Presiden. Tujuan utama dari Bank Rakyat Tiongkok menjaga stabilitas finansial dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Mereka memiliki instrumen kebijakan suku bunga, cadangan wajib, dan juga regulasi kredit sektor tertentu. Kemudian independensi dari mereka tersendiri yaitu rendah. Kebijakan moneter sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat. Regulasi mereka memiliki peran dalam pengawasan perbankan tetapi berbagi tugas dengan regulator lainnya. Yang keenam ada Bank Jepang atau Jepang, memiliki struktur bank sentral independen dengan gubernur dan juga Dewan Kebijakan Moneter. Mereka memiliki tujuan utama yaitu stabilitas harga dan juga pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan mereka yaitu suku bunga negatif, pembelian obligasi pemerintah atau Abenomics, dan juga kebijakan moneter longgar. Kemudian independensi dari Bank Jepang tersendiri yaitu sedang, sering berkoordinasi erat dengan pemerintah Jepang. Kemudian yang terakhir yaitu regulasi dari Bank Jepang tersendiri tidak bertanggung jawab atas pengawasan perbankan secara langsung. Kesimpulannya, Bank Sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara di Indonesia. Bank Indonesia berkembang dari Djavas Bank DJB menjadi bank sentral yang independen sejak 1953. Seiring waktu, fungsi bank sentral berkembang dari sekedar mencetak uang hingga mengatur kebijakan moneter, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Perbandingan sistem bank sentral di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan dalam struktur, tujuan, dan tingkat independensi. Misalnya, Federal Reserve dan Bank Sentral Eropa memiliki tingkat independensi tinggi, sementara Bank Rakyat Tiongkok lebih dikendalikan oleh pemerintah. Meskipun demikian, semua bank sentral memiliki tujuan utama yang sama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan.